Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aziza dari kelas 11B nomor absen 31. Di sini saya akan membawakan pidato yang bertemakan Sumpah Pemuda dalam Pandangan Islam yang berjudul Pemuda yang Berkualitas dengan Berlandaskan Iman dalam Segala Sisi Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Yuniarto SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 1 Kejobong. Yang terhormat Bapak Ibu pengampu mata pelajaran Pak IBP, Sejarah dan Informatika, serta Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha yang saya hormati. Tak lupa kawan-kawan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan kebahagiaan hingga saat ini. Hadirin sekalian, dalam pidato yang akan saya sampaikan kali ini akan berkaitan dengan betapa pentingnya pemuda Islam mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebab sebagai pemuda yang berjiwa ksatria, tentunya pemuda harus memiliki semangat dan potensi besar untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta membangun peradaban yang bermartabat. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama mewujudkan pemuda yang berkualitas dengan berlandaskan iman dalam semua sisi kehidupan. Hadirin yang berbahagia, Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melalui sumpah ini, para pemuda dari berbagai daerah berkomitmen untuk bersatu dalam 3 hal, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berdampak bagi agama, bangsa, dan negara. Sumpah Pemuda merupakan simbol dari persatuan dan tekad untuk membangun negara yang merdeka dan kuat. Dalam pandangan Islam, semangat Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dengan ajaran Islam mengenai persatuan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai umat manusia. Refleksi Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam mengajarkan kita bahwa persatuan, cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan peran pemuda adalah nilai-nilai penting dan sejalan dengan ajaran Islam. Melalui Sumpah Pemuda, kita diingatkan untuk membangun Indonesia yang kuat dengan semangat kebersamaan dan keimanan, tanpa melupakan bahwa kekuatan terbesar kita adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan Sunnah, pemuda menjadi pembicaraan terutama perannya dalam kehidupan dan berjuang di jalan Allah. Islam menghargai peran pemuda sebagai kekuatan yang bisa membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kisah-kisah pemuda yang beriman dan berani berjuang seperti Asyabul Kahfi, pemuda yang berlindung di dalam gua karena mempertahankan iman mereka. Sebagai contoh dari pemuda yang memiliki semangat untuk mempertahankan kebenaran, Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Pemuda adalah aset penting yang diamanahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kebaikan di bumi ini. Sebagaimana para pemuda di era Sumpah Pemuda berani mengambil langkah besar untuk Indonesia, pemuda Islam juga dituntut memiliki visi dan misi yang mulia serta keberanian untuk mewujudkannya. Pemuda harus menjadi pribadi yang mampu membuat tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan adalah kata fityah atau para pemuda, bukan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda." Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Setiap pemuda adalah kekuatan dan harus memiliki jiwa semangat. Ia harus memanfaatkan kekuatannya untuk menjadi orang yang senantiasa berada di jalan Allah dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda sangat relevan dengan ajaran agama yang mengedepankan kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang. Islam mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan di antara umat manusia. Penting untuk diketahui bahwa karakter Sumpah Pemuda bukan hanya tentang ikrar untuk bersatu, tetapi juga merupakan panggilan untuk membangun karakter bangsa yang kuat, yang bersumber dari nilai-nilai keimanan dan moral yang tinggi. Pemuda-pemudi Indonesia harus didorong untuk memiliki semangat pantang menyerah, baik dalam hal keimanan maupun perjuangan dalam meraih cita-cita hidup. Momentum Sumpah Pemuda mengingatkan kita untuk selalu menjaga persatuan di antara umat Islam dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat tersebut, di mana para pemuda berjanji untuk bersatu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan ukhuwah atau persaudaraan dan solidaritas antar sesama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, dan bahasa. Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa meskipun berbeda suku dan budaya, para pemuda Indonesia tetap bisa bersatu. Dalam Islam, perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan menjadi sumber kekuatan dan saling melengkapi. Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Dalam Islam, pemuda dianggap sebagai generasi penerus yang harus siap mengemban tanggung jawab untuk menciptakan perubahan positif. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, konsep tolong-menolong dan saling berbagi sangat ditekankan. Pemuda dapat mengimplementasikan nilai ini melalui aksi nyata seperti kegiatan sosial, bakti sosial, dan program-program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui tindakan ini, semangat Sumpah Pemuda dapat terus hidup dan berkembang. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam semangat Sumpah Pemuda, insya Allah kita bisa menjadi bagian dari generasi yang membangun bangsa dan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto yang bertengger di galeri mau dibuang sayang, disimpan jijik, ya udah diposting aja. Mau dilihat syukur, enggak juga apa-apa. Malah debat sama diri sendiri.